Bagaimana kalau kita bersyukur, Bu? Ya, bagaimana kita bersyukur? Seminimal-minimal, Bu. Pertama, bil qalb. Kita bersyukur dengan hati. Gimana itu? Kita mendapat menerima nikmat ini dengan hati yang gembira. Itu pertama. Yang kedua, syukur bil lisan. Ya, Bu. Bersyukur dengan lisan. Bagaimana syukur kita dengan lisan? Ucapkan seminimal-minimalnya, Bu. Alhamdulillah. Faqul alhamdulillah. Yang terakhir itu apa? Syukur bil arkan. Kita syukur dengan melaksanakan nikmat tersebut sesuai dengan peruntukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur ibu-ibu semua selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga hari ini, Ibu ya, yang dingin ini, dingin mungkin karena cuaca plus juga karena AC ya, Allah masih sehatkan kita, masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk mengikuti pengajian kita ini, pengajian rutin kita ini. Semoga ini menjadi amal ladang kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa selalu kita panjatkan, kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak ada lain harapan kita pada beliau, cuman satu, ibu-ibu semua. Semoga kelak nanti kita di hari akhir termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, ini adalah mungkin pertemuan kedua dengan saya, Bu ya. Dulu berapa bulan yang lalu kita di Masjid Agung, waktu itu masih bisa digunakan. Alhamdulillah ketemu lagi di sini. Saya sebelumnya ini mau mengucapkan mohon maaf dulu ini sama ibu-ibu yang saya nggak tahu nih, yang calling saya dulu tuh siapa, ibu atau oh Wenda ya. Kayaknya ibu calling saya udah 3 kali, Bu ya. 3 kali saya nggak bisa terus. 2 kali saya pas hari Minggu itu ada acara. Yang terakhir itu posisi saya masih di luar Batam. Balik ke Batam itu hari Minggu sore. Nah, ini Sabtu kalau tidak salah dihubungi. Aduh, saya bilang mau tolak tak enak, saya bilang rasanya 3 kali saya tolak terus, ya Allah ya Rabbi. Nah, tadi malam itu Pak Dr. Juni ya calling saya minta tolong gantikan karena beliau lagi ada acara yang tidak bisa beliau tinggalkan. Ya alhamdulillah lah ketemu lagi pada hari ini, dan mungkin pas juga untuk saya mohon maaf semua nih ibu-ibu ya. Saya betul-betul ya, kalau nolak terus 3 kali kan malu juga kita rasanya, Bu, kan gitu. Itulah alhamdulillah Allah mungkin ganti pada hari ini. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya ibu-ibu semua, dulu sebagai perkenalan waktu kita masih di Masjid Agung, dulu tak seramai ini, Bu ya. Mungkin pas kondisinya hujan waktu itu, karena saya waktu itu hujan. Tapi sekarang alhamdulillah lebih ramai dari yang kemarin, alhamdulillah gitu.
Meskipun dingin Bu ya. Iya dingin, tak apalah. Yang penting kita masih semangat untuk yang namanya mengkaji, masih semangat mau belajar, dan yang paling penting itu Allah masih limpahkan kepada kita itu nikmat kesempatan, Bu ya, nikmat kesempatan. Kalau kita ini sebenarnya ini berbicara masalah nikmat, ini sebenarnya susah, panjang. Segala jenis sesuatu itu yang berhubungan sama kita itu nikmat dari Allah. Jangankan kita ngomong yang panjang lebar. Tadi aja saya pembukaan puji syukur kita panjatkan. Syukur itu awal saja kita sudah mengucapkan demikian. Apalagi dalam masalah-masalah lain. Kan seperti itu ya. Oleh karena itu ibu-ibu semua, syukur itu barang yang selalu ada ya. Kalau macam dagangan, dia itu barang yang selalu ada tetapi gak selalu laris. Bisa kita ungkapkan seperti itulah syukur. Banyak Allah berikan nikmat, tetapi terkadang hati, jangankan hati, mulut aja kadang tak tergerak kita untuk bersyukur. Ini susah ya. Makanya setiap segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat. Pertanyaannya satu, mau syukur atau enggak? Makanya itu enggak sedikit Allah ngomong dalam surat Ar-Rahman. Berapa kali Allah nyindir kita manusia. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang masih kau dustakan, kata Allah. Enggak sekali Allah ngomong itu, Bu. 31 kali Allah ngomong itu. Sekali aja kita kadang disindir tuh rasanya enggak enak ya. Tapi ini 31 kali Allah sindir kita. Bahkan kalau kita lihat ayat lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kalian itu ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, tak mungkin kalian dapat hitung satu persatu. Jangankan kita mau menghitung nikmat itu, alat untuk menghitung itu aja sudah termasuk nikmat dari Allah ya. Alatnya itu, kita ada perasaan berpikir mau bersyukur, kayaknya putus-putus. Nah, kita lanjut lagi Bu ya. Ini bukan suara dalam kan? Suara dalam, mic dalam kan? Ya. Oh ya, oke. Nah, kalau saya lanjutkan lagi tadi yang masalah bersyukur tadi. Punya alat untuk menghitung nikmat itu sudah termasuk nikmat dari Allah. Ya. Apalagi ketika Allah menggerakkan hati kita itu untuk bersyukur. Oleh karena itu ada salah seorang ulama pernah mengatakan, kalau kita mau menghitung totalitas segala jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu hampir mustahil. Karena apa? Alat untuk menghitung itu aja kadang kita berpikir apa yang Allah berikan itu aja udah termasuk nikmat. Jadi sangat sulit sekali. Oleh karena itu Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah itu telah memberikan apapun yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, la tuhsuha, maka enggak mungkin kalian dapat melaksanakannya. Ya itu. La tuhsuha, kenapa enggak dapat melaksanakan? Jangankan menghitung nikmat, alat untuk hitungnya itu aja udah termasuk nikmat. Ya.
Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu ibu-ibu semua, saya coba ingin mengajak ibu-ibu, mari sama-sama coba kita merenungi salah satu surat, surat Ibrahim ayat 5, ayat 6 dan ayat 7. Ayat ini itu sebenarnya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah Nabi Musa dulu. Ya, menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dulu. Bagaimana beliau Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israel itu diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan kroni-kroninya, bolo-bolonya itu Bu ya, para tentaranya itu. Nah, ayat pertama itu dikatakan apa? Ayat 5 itu wa idz qala Musa liqaumi uzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala min rabbikum 'azim. Ya, mana ini ayatnya nih? Kalau nggak dipandu takutnya saya lupa juga ayatnya ini. Ya. Nah, artinya apa? Wa idz qala Musa, dan tatkala Musa berkata kepada umatnya, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kalian nikmat Allah. Perhatikan lagi ayat Qur'annya itu Bu. Nikmat, bukan semua nikmat, cuman satu aja Bu. Satu nikmat aja. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kalian kepada satu nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa itu? Idz anjakum min ali fir'aun, tatkala Allah menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan bolo-bolonya itu, tentaranya itu. Yasumunakum su'al 'adzab, mereka itu menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Wa yudzabbihuna abna'akum, dan mereka itu membunuh anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka itu membiarkan anak perempuan kalian hidup tapi tetap dalam kehinaan. Ya. Nah, ayat ini satu kisah ya yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bahkan sebelum ini pun Allah sudah menceritakan dalam ayat lain. Falamma tara al-jam'an, tatkala dua kubu ini udah saling melihat. Kubu siapa? Musa dan pengikutnya udah ngelihat Fir'aun, Fir'aun dan tentaranya udah ngelihat Musa dan pengikutnya. Udah kelihatan, oh itu Musa, kata Fir'aun. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa, maka pengikut Musa pada saat itu ngomong, inna lamudrakun, habislah kita hari ini. Kelihatan tuh Fir'aun dah di ujung sana, dia naik unta, naik kuda, kita jalan kaki, habislah kita. Waktu itu udah tepi laut Bu. Kemudian Nabi Musa mengatakan apa dalam ayat lain? Qala kalla, Nabi Musa mengatakan tidak akan. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Tuhanku bersamaku dan dia akan memberiku petunjuk. Nah, akhirnya Allah merintahkan Musa pukul laut menggunakan tongkatnya dan sebagainya. Ya. Nah, ayat tadi kembali lagi pada ayat Ibrahim tadi. Ketika Musa diselamatkan oleh Allah, sudah sampai suatu tempat yang aman dan akhirnya para pengikut Fir'aun itu sudah habis diratakan sama laut. Allah mengingatkan kembali kepada Nabi Muhammad kisah ini. Padahal cuma satu nikmat aja Bu. Nikmat apa itu yang diberikan kepada Musa? Nikmat keselamatan. Diselamatkan oleh Allah
ya, Musa dan para pengikutnya itu dari mana? Dari kejaran Fir'aun dan tentaranya itu, kroni-kroninya itu. Ibu-ibu semua, kalau ayat ini kita kiaskan dengan kita analogikan dengan keadaan kita, tidak berlebihan juga kalau kita katakan apa, kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, bangsa kita ini merupakan salah satu nikmat, sama seperti Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun itu. Cuman mungkin caranya berbeda, ya. Tapi nikmat kita diselamatkan Allah dari tangan penjajah, cengkraman penjajah dan sebagainya, sama. Ya. Mohon maaf ini, mungkin ada ibu-ibu semua ini yang mungkin lahir pada saat-saat itu, ya. Cuman kalau ibu saya tak nyampe umurnya, ibu saya kelahiran 56, ya Bu. Ibu saya 56. Di sini mungkin ada yang kelahiran 45, Bu. 45 tak ada? Nah, ada Bu ya? Ada Ibu. Alhamdulillah Allah masih sehatkan Ibu, masih diberi kesempatan untuk ngikut kajian kita, ya. Nah itu. Jadi tidak berlebihan kalau kita katakan bahwasannya apa? Allah selamatkan Musa dan para pengikutnya itu juga sama dengan Allah menyelamatkan kita dari cengkraman penjajah. Tujuan intinya sama, yaitu apa? Allah ingin selamatkan kita meskipun caranya itu berbeda. Ya, cara Allah menyelamatkan Musa begini, Allah menyelamatkan Indonesia begitu. Ya. Cuman satu nikmat loh Bu, dalam ayat itu. Coba perhatikan baik-baik itu. Satu nikmat aja. Tapi lihat di ayat tersebut, ayat 5 ini Allah menutup dengan apa? Kalimatnya itu lucu sebenarnya, unik. Tapi kalau kita nggak mau berpikir dalam-dalam, nah ini jadi susah. Allah mengatakan apa? Wa fi dzalikum bala min rabbikum azim. Padahal demikian itu Allah berikan nikmat itu, ya. Balaun, bala, ujian, cobaan yang besar, min rabbikum azim, dari Tuhan kalian. Perhatikan kata ini Bu, satu kata ini, kalimat ini. Allah mengatakan nikmat yang diturunkan itu balaun min rabbikum azim, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, sebenarnya nikmat itu macam buah simalakama, kan gitu kan ya, orang ngomongnya begitu. Iya, nerimanya enak, menikmatinya enak, tapi kita punya satu konsekuensi, ya, satu konsekuensi yang harus kita laksanakan. Apa itu? Bersyukur. Tuh makanya wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Padahal demikian itu adalah apa? Ujian yang besar dari Tuhan kalian. Kasih nikmat kok ujian. Itu dari mana? Nah ini. Jadi nikmat itu jangan cuma diberi apa, dilihat oh enak, oh enggak. Kita punya tanggung jawab lebih dari sekedar enak itu. Apa? Bersyukur seminimal-minimal. Bagaimana kalau kita bersyukur Bu? Ya, bagaimana kita bersyukur? Seminimal-minimal Bu. Pertama, bil qalb. Kita bersyukur dengan hati. Gimana itu? Kita mendapat menerima nikmat ini dengan hati yang gembira. Betul? Senang gak Ibu kalau dikasih nikmat? Senang kan? Nah, alhamdulillah senang. Itu pertama. Yang kedua, syukur bil lisan, ya Bu. Bersyukur dengan lisan. Bagaimana syukur kita dengan lisan? Ucapkan seminimal-minimalnya Bu, alhamdulillah, faqul alhamdulillah. Ya. Yang terakhir itu apa? Syukru bil arkan. Kita syukur dengan melaksanakan
nikmat tersebut sesuai dengan peruntukannya, ya, sesuai dengan peruntukannya. Nah ini, tapi terkadang kita paling enggak minimal itu lisan lah terucap alhamdulillah, ya. Nikmat ini yang penting dari nikmat tersebut. Nah ini susah ini, saya bilang kalau Allah udah mengatakan bala'um min rabbikum azim, nikmat itu justru cobaan. Nah ini kadang kita mikir nikmat itu enak-enak aja kan gitu rasanya, padahal bukan demikian. Banyak sisi tanggung jawab yang harus kita laksanakan, ya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu semua, pada ayat selanjutnya, ya, pada ayat selanjutnya Ibrahim ayat 6, Allah mengatakan apa? Saking pentingnya bersyukur ini, Bu, ya, pentingnya bersyukur ini, Allah lanjutkan pada ayat selanjutnya. Allah mengatakan apa? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, Allah mengatakan apa? Kalau kalian bisa bersyukur, jangankan bisa lah, mau dulu. Kalau bisa insya Allah semua orang bisa, Bu, ya. Tapi mau bersyukur, la azidannakum. Nah ini kalau ibu-ibu mungkin yang dulu dari pesantren, paham ini kata la azidannakum ini. Di sini ada dua tanda penegasan yang Allah berikan pada kata tersebut, la azidanna. La pertama dengan na itu belakang. La azidannakum, pasti akan aku tambah, kata Allah. Pasti udah, ya, pasti akan aku tambah. Wala in kafartum, akan tetapi kalau justru kalian itu malah sebaliknya, malah kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Di sini Allah menampakkan ancamannya. Apa itu? Sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Nah ini, bersyukur itu jadi bukan barang mudah, Bu, ya. Seminimal-minimal memang dengan lisan. Tetapi bagaimana cara kita bersyukur ini? Nah, oleh karena itu para ulama itu mentafsirkan bagaimana Allah menambahkan nikmat itu kalau kita bersyukur. Bagaimana? Tambahnya itu gimana tambahnya itu? Para ulama mengatakan Allah menambahkan nikmat itu dengan 3 hal. Ya, 3 hal nih, Bu, penting ini. Kalau kita bersyukur akan Allah tambah. Tambah apa di sini? Iya, nikmatnya gimana? Tambahnya gimana itu? Nah, di sini ada 3 hal. Pertama, zidul iddah. Allah akan menambahkan kuantitas jumlah bilangannya. Misal nih, Allah ngasih kita 10 misalnya hari ini. Kita bersyukur, suatu saat mungkin Allah akan tambah 15, 18, dan 20 semua. Jadi nggak sama dengan yang pertama kita terima. Tuh, syukur dulu. Zidul iddah, Allah akan menambahkan jumlah bilangan. Janji Allah itu, bukan saya, Bu, bukan Pak Ustadz, Allah yang ngomong, ya. Zidul iddah, Allah akan menambahkan jumlah bilangan. Yang kedua apa? Zidul muddah, Allah akan menambahkan tempo masa waktunya. Jadi yang bisa menikmati itu nggak cuman kita aja, Bu. Anak cucu kita kelak pun dapat menikmatinya. Nih kalau syukur nih, itu udah 2 tadi ya. 1 zidul iddah, Allah akan tambahkan jumlah bilangan. Zidul muddah, Allah akan tambahkan masa tempo waktunya, ya. Jadi yang dapat menikmati nggak cuma kita aja, terutama kita nih. Mohon maaf ibu-ibu semua, pasti mikir kalau ada enak
pasti kepikiran, saya juga begitu kan, gimana caranya biar anak cucu kita nanti dapat, kan betul Bu ya? Nah itu, syukur dulu sama Allah, Allah kasih nanti itu janji Allah. Dan yang terakhir itu adalah apa Bu? Zidus sakinah. Allah akan memberikan yang namanya tambahan ketenangan dalam hati. Ibu-ibu semua, jemaah sekalian, tidak semua orang Bu, ketika Allah berikan nikmat dia malah enak. Tapi terkadang dia diberikan nikmat dia makin was-was, tidak tenang hati. Ini gimana caranya ini ya? Ini mau diapakan ini semua? Nah ini, oleh karena itu kalau mau bersyukur, bukan bisa, insya Allah semua bisa Bu, cuman mau nggak? Ya, mau nggak? Kalau mau bersyukur, Allah janjikan 3 hal tersebut. Zidul iddah, Allah tambah bilangan. Zidul muddah, Allah akan tambah tempo waktunya. Ya Bu ya. Jadi yang dapat menikmati itu gak cuma kita, tapi anak cucu kita kelak. Dan yang terakhir itu adalah namanya zidus sakinah. Allah akan memberikan tambahan ketenangan hati. Jadi ketika terima itu enak rasanya gitu kan, tenang hati, gak was-was. Ya. Semakin begini Bu, semakin banyak harta yang diterima, terkadang orang itu akan semakin was-was bagaimana menyimpan, melaksanakan dan sebagainya. Ya Bu, tuh. Tapi yang paling penting dari satu hal masalah rezeki ini satu, kita itu jangan selalu berpikiran rezeki itu selalu bersifat uang. Tidak. Kita ini kadang selalu berpikir rezeki itu pasti selalu materi, uang dan sebagainya. Allah terkadang Bu memberikan kita rezeki itu gak bentuk uang yang kita pengen, tapi Allah berikan kepada kita itu apa? Bentuk kebutuhan yang sebenarnya kita butuhkan. Bukan uang tapi kebutuhan lain. Ya. Bisa jadi pada saat ini kita bilang butuh uang. Padahal sebenarnya Allah bukan melihat kita ini bukan butuh uang, tapi apa? Butuh yang lain, material lain, bisa jadi beras, misal seperti itu. Jadi jangan selalu mengartikan nikmat rezeki itu duit, enggak Bu. Kesempatan kita mau belajar ke sini itu nikmat, ya. Allah berikan kita tenaga. Ibu-ibu mau datang ke sini itu nikmat. Allah berikan apa? Keinginan mau belajar itu nikmat. Tidak selalu nikmat itu selalu bersifat ini, enggak. Ya, enggak selalu nikmat itu bersifat duit. Tetapi apapun kesempatan kita yang Allah berikan itu adalah nikmat. Itu harus disyukuri. Ya Bu ya. Nah, ini yang penting tuh. Selanjutnya ayat tadi, la in syakartum la azidannakum, ya. Selanjutnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau apa? Wa in kafartum, kalau kalian itu justru malah berbuat sebaliknya, malah kufur nikmat, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini kalimat ini harus Ibu camkan baik-baik. Tidak serta-merta ketika misalnya kita gak bersyukur nanti langsung dapat azab pedih. Enggak Bu. Seminimal-minimal azab yang Allah berikan kepada kita di dunia ini Bu ya, kalau kita gak bersyukur apa itu? Allah cabut nikmat tadi itu. Enggak selalu siksa Allah itu selalu dengan fisik. Enggak. Allah kasih nikmat pada kita, apalah itu? Gak bersyukur, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Seminimal-minimal azab Allah kepada kita itu apa? Nikmat itu akan ditarik lagi sama Allah. Jadi jangan selalu diartikan pukulan, bakar neraka. Enggak. Di dunia pun bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kita harus pintar-pintar bagaimana melihat ayat tersebut. Ya, harus bersyukur.
Kalau nggak bersyukur, ya seminimalnya apa? Allah cabut nikmat tersebut, ya sudah, tunggang langgang gitu jadinya. Kan seperti itu. Nah, ibu-ibu semua, kalau kita perhatikan ayat ini, Bu, ya, ayat 6 ini, ya, surat Ibrahim ayat 6 ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sini akhirnya timbul kesan seakan-akan Allah itu macam butuh dengan syukur kita. Ya kan? Kita tuh macam-macam kayak butuh sekali dengan syukur kita, padahal bukan demikian. Ya. Allah tidak demikian. Oleh karena itu, karena timbul kesan seperti itu, ya seakan-akan kok kayaknya Allah ini butuh sekali dengan syukur kita. Akhirnya pada ayat 7 langsung Allah jawab, wa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, kalaulah kalian dan seisi dunia ini kufur nikmat terhadap nikmat yang telah Allah berikan, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah itu nggak butuh syukur kita, justru kita sebenarnya butuh. Ya Bu ya. Tetapi kadang timbul kesan dari ayat ini, maka karena timbul kesan, akhirnya pada ayat 7 langsung Allah jawab. Gak ada istilah begitu, kata Allah, aku butuh dengan syukur muda. Makanya itu dalam hadis, ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan apa? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, inna awwalakum wa akhirakum, kalaulah orang yang paling pertama kali kuciptakan sampai yang paling akhir zamannya umatnya Muhammad, baik itu dari golongan jin ataupun manusia, mereka itu semua bertakwa, takut padaku, syukur padaku, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Syukur mereka itu, apa yang mereka lakukan itu kepadaku tidak akan menambahkan sedikit pun kemuliaanku, karena aku memang sudah mulia, kata Allah. Ya, karena aku memang sudah mulia, kata Allah. Makanya juga pada selanjutnya Allah mengatakan apa? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajul wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalaulah dari awal sampai akhir, ya, dari Adam sampai umat Nabi Muhammad yang paling terakhir, ya, baik itu manusia dan jin, dia itu semua kufur, buruk terhadapku, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Mereka itu, perlakuan mereka itu tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaanku, karena memang aku sudah mulia, kata Allah. Nah ini, dalam ayat lain pun Allah mengatakan apa? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah kepadaku, yashkuru li nafsi, maka sisi positif nikmat dari bersyukur itu akan balik kepada orang yang mau bersyukur tadi, ya, akan balik. Allah tak butuh, justru itu akan balik lagi kita. Oleh karena itu dalam ayat lain pun Allah mengatakan apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalaulah kalian berbuat baik, ya, kata Allah, kalaulah kalian berbuat baik, kata Allah, ahsantum li anfusikum, maka sebenarnya apa? Sisi positif nikmat dari berbuat baik itu justru akan kembali lagi kepada orang yang berbuat baik, nggak ada kepada Allah, karena Allah sudah tak butuh apa-apa lagi, ya, Allah tak butuh. Begitu juga dengan perlakuan buruk. Allah mengatakan apa? Wa in asattum falaha.
Begitu juga dengan perbuatan buruk. Kalau kalian berbuat buruk, maka niscaya sisi negatifnya, konsekuensi, resiko yang akan diterima itu balik lagi ke orangnya. Allah nggak ada. Ya, Allah tak butuh sesuatu dari kita. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu semua, ya, masalah syukur ini bukan barang mudah. Ya, saya katakan macam dalam dagangan, stoknya sih selalu ada, tetapi nggak laris barang ini. Ya, jarang yang beli. Ya ini, kalau kita analogikan dengan rasa syukur kita, nikmat selalu ada, cuman terkadang kemauan kita untuk bersyukur itu belum tentu. Oleh karena itu sewajarnya, sudah bukan lagi sewajarnya, seharusnya, ya, ketika mendapatkan apapun nikmat dari Allah, sekecil apapun, maka bersyukurlah. Seminimal-minimalnya itu dengan lisan. Faqulil hamdulillah. Maka ucapkanlah segala puji bagi Allah. Ini yang penting, Bu, ya. Ini bersyukur ini temanya remeh, tetapi susah diaplikasikan. Bahkan terkadang kita ini terlalu bersifat acuh, gitu kan. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Ancaman janji Allah tidak hanya serta-merta ancaman fisik pada kita, tadi bakar di neraka. Enggak cuma itu. Cuman apa? Bisa jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bisa dicabut. Ya, mungkin kalau azab neraka kita dibakar dan sebagainya itu di akhirat, nanti di dunianya gimana? Ya ini cabut. Oh, si A dikasih ini bukan bersyukur, malah petantang, petenteng, pentakilan ini, cabut aja nikmatnya itu, udah selesai. Nah, urusan akhirat kata Allah nanti itu urusanku di belakang. Nah, ini yang menjadi permasalahan buat kita ibu-ibu semua, karena memang syukur ini bisa dikatakan sebagai barang langka, ya. Sangat-sangat susah dicari kalau orang mau bersyukur itu, ya, sangat-sangat susah. Apalagi mohon maaf kita sebagai umat muslim ini, ya. Terkadang orang bertanya, Pak Ustadz, itu kenapa umat lain yang non muslim bukan kita juga masih Allah berikan nikmat kepada mereka, sedangkan kita yang Islam pun juga diberikan. Nah, ini hak prerogatif, ya. Dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman artinya apa, Bu? Pengasih. Ar-Rahim penyayang. Sifat Ar-Rahman Allah itu meliputi seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Allah berikan mereka semua sama. Mau kita Islam, mau sama muslim, sama. Ya, sama. Tapi ada satu sifat yang hanya Allah berikan khusus kepada kita. Apa itu? Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini bedanya. Jadi jangan ditanya, itu Ustaz, kenapa non muslim masih bisa dapat semua? Ya ini memang sifat Allah demikian. Tetapi Allah punya satu sifat lagi kepada kita, yaitu apa? Ar-Rahim. Maha pemberi dan sebagainya, ini Maha pengasih dan sebagainya. Ini yang hanya dimiliki oleh umat Islam sendiri. Oleh karena itu ibu-ibu semua, ya, syukur, saya ulangi sekali lagi, minimal bersyukur, Bu. Alhamdulillah. Gunakan sesuai peruntukannya. Ada kaki, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, Bu, ya. Kaki jalan, masih ada tenaga, masih ada kemauan, bisa datang ke pengajian dimanapun itu, nggak cuma di sini, ya. Ucapkanlah alhamdulillah. Karena ini seminimal bersyukur. Bisa jadi kalau Allah mengatakan apa? Allah lihat udah diberikan kaki, keinginan nggak mau, ya. Bukannya nggak bisa, cuman nggak mau. Ya, bisa jadi Allah cabut itu.
nikmat itu. Ya, kalau udah dicabut nikmat itu Bu, kadang baru kerasa kita, oh iya ya, kan gitu. Makanya Nabi pernah mengatakan apa? Dua nikmat yang selalu lalai manusia itu apa Bu? Kesehatan dan kesempatan. Selalu lalai. Kesehatan baru tahu rasanya nikmat kesehatan kalau pas lagi sakit. Oh iya ya, ngapain kemarin aku minum itu ya? Nah tuh kan baru tahu. Kesempatan baru nyesal nanti. Kenapa nggak dari dulu tak urus gitu? Kan terkadang keluar dari mulut kita kan Bu. Nah itulah, itu salah satu bentuk real nyata kalau kita ini terkadang ini kurang bersyukur. Suka yang namanya menghamburkan kesempatan ataupun kesehatan. Udah dikasih sehat tapi tetap aja ngeyel. Ya udahlah, Allah kasih sakit aja sekalian kan gitu. Nah ini memang terkadang itu plus minus hidup kita itu bukan Allah tentukan. Terkadang dari memang perlakuan diri kita sendiri. Allah sudah kasih kita semua pilihan bebas. Cuma terkadang kita sendiri yang membahayakan yang namanya apa? Kesehatan kita, kesempatan kita. Ya ini memang hal wajar, manusiawi Bu ya. Nah ini yang paling apa? Paling penting dari kita. Bagaimana kita bisa bersyukur, memahami bersyukur itu bagaimana, menikmati syukur itu bagaimana. Bahkan kalau kita bisa bersyukur pun ada 3 janji yang Allah tambahkan tadi. Dulu itu kayaknya ada tanya jawab Bu ya? Ada ya? Kelak mungkin saya buka sesi tanya jawab kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya gitu kan. Silakan. Nampak tak ada ini? Diajarkan dulu Al-Ma'adina Al-Azizika Waskutika Wasmibadati. Itu kita baca terus. Apakah itu sudah termasuk kita bersyukur yang kita nikmati gitu. Sebab kan waktu kita menikmati itu cuma kan alhamdulillah. Ya. Lupa lagi, tapi di dalam sudut kita baca yang begitu, apakah itu sudah termasuk gitu? Oke. Assalamualaikum. Nah ini ada pertanyaan tadi terkait doa tadi itu Bu ya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna ala dzikrik. Tolonglah kami agar bisa senantiasa selalu mengingatmu. A'inna ala dzikrika wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan selalu beribadah yang baiklah kepadamu. Begini Bu, masalah doa ini terkadang itu Allah tidak langsung jawab, minta langsung kasih. Enggak. Terkadang butuh waktu, ya. Bukan berarti kita minta kemudian Allah nggak jawab itu berarti Allah lalai dengan kita, enggak. Ya, bukan seperti itu. Pernah juga kok Nabi itu apa? Minta tetapi Allah mungkin tidak jawab. Dalam ayat itu juga ada. Dalam ayat ya, ketika itu Nabi pernah minta tapi Allah tidak balas. Tapi langsung turun ayat, fa innaka bi a'yunina, wahai Muhammad, meskipun kadang doamu tak kukabulkan, tapi engkau tuh ada di depan mataku. Maksudnya apa? Allah tuh selalu perhatikan kita. Ya, Allah itu selalu perhatikan kita. Jadi Bu, doa tadi itu salah satu bentuk kita mau bersyukur. Penting itu doa itu. Ya, penting doa itu. Allah, kalau Ibu a'inna atau a'inni? Nah, bolehlah, sama aja. A'inni itu kalau sendiri. Kalau bareng-bareng semua, a'inna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ingin menambahi lagi masalah doa ini Bu. Ada salah satu perkataan seorang sahabat sangat terkenal.
sangat dekat dengan Nabi, sangat tegas. Umar bin Khattab, tahu ya? Kenal? Tahu ya? Kenal nama ya? Umar bin Khattab. Ini penting, Bu, penting. Kadang manusia ini karena doa terus tapi nggak ada jawaban. Nah, ini penting perkataan Umar bin Khattab ini. Beliau mengatakan apa? Bukan doa yang tak dijawab yang kutakutkan, bukan doa yang tidak diijabahi yang kutakutkan, tapi apa yang kutakutkan? Gak ada lagi keinginan mau berdoa, Bu. Jujur nih, di antara kita kadang siapa yang habis sholat langsung kabur tuh. Hati-hati itu. Jangan kalau lagi ada maunya, Bu, minta terus. Ini perkataan Umar ini penting sekali. Bukan doa yang tak dijawab, bukan doa yang tak diijabahi yang kutakutkan, tapi apa? Gak ada lagi keinginan mau berdoa tuh. Ini yang bahaya tuh. Ya, itu bahaya. Ya, kalau doa nggak dikabulkan tidak apa-apa. Mungkin Allah melihat kamu tuh bukan butuh itu, tapi butuh ini sebenarnya. Allah kasih yang lain. Ya. Tetapi gimana caranya kita mau doa? Keinginan aja kadang tak ada. Ya, habis sholat, assalamualaikum langsung lari sana itu. Ya, itu bahaya itu. Ya, berdoalah banyak-banyak meskipun kadang kita nggak ngerti bagaimana cara Allah membalas doa tersebut untuk kita. Kadang kita minta A, tahu-tahu Allah ngasih kita B. Ya, innahu alimum bidzatis sudur, karena Allah itu apa? Mengetahui isi hati manusia. Allah lihat sebenarnya yang kamu butuhkan itu bukan ini tapi itu. Makanya Allah kasih itu, bukan ini. Ya, ini penting. Ya, Bu ya, ingat Bu ya, jangan malas berdoa. Ya, doa terus Bu, doa terus. Ya, dikabul atau enggak itu urusan Allah belakang. Ya, yang penting kita mau dulu. Ingat perkataan Umar tadi, bukan doa yang tak diijabahi, bukan doa yang tak dikabulkan yang kutakuti, tapi apa? Keinginan gak mau berdoa lagi, itulah ya Allah ya Rabbi. Ya, sangat banyak dari kita habis sholat langsung ngocar-ngacir itu, keluar itu. Tuh, minimal Bu, berdoalah. Ya Bu ya. Ada lagi tanya Bu? Ya boleh, silakan Bu. Ini ada pertanyaan ini. Ini kita lagi berdoa, tahu-tahu kita buang angin. Mohon maaf Bu ya. Itu. Lantas kita berdoa gimana? Lanjut aja terus Bu. Karena doa itu tidak ada syarat harus dalam suci. Cuman Bu ya, hanya saja kalau kita berbicara adab, ya ada adabnya. Minta itu kan yang sopan dan gitu Bu ya, yang baik dalam keadaan suci, ya nggak ada masalah. Terus bagaimana Ustaz kalau kita minta kita dalam keadaan kita nggak suci? Sah aja, sah. Cuman ada adabnya, ya. Sama seperti anak kita, ayo. Tentu kadang dongkol kan, coba minta baik-baik kan gitu, kan enak. Orang akan lebih respect kalau minta secara ada adabnya gitu. Jadi kalau minta mungkin dalam keadaan tidak suci, tidak ada masalah. Doa itu tidak ada larangan Bu, tidak ada larangan. Dimanapun, kapanpun boleh. Ya. Yang penting satulah, bukan yang penting, tapi lebih utamakan ada adabnya, kan gitu ya. Di kamar mandi ya Ustaz? Ya boleh, jangan kamar mandi lah. Kan udah ada di luar kamar mandi, kan kamar mandi ukuran berapa kali berapa. Tinggal keluar sebentar kan bisa doa kan gitu. Tidak berat rasanya kan seperti itu. Oke, ada lagi Ibu? Ya gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih baik berdoa dengan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia? Mana yang lebih baik, doa dalam bahasa Arab atau doa dalam bahasa Indonesia? Ibu harus tahu dulu ayatnya. Innahu alimum bidzatis sudur.
Sesungguhnya dia itu mengetahui, maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati manusia. Bu ya, itu yang paling penting. Doa ini harus hati-hati. Kalau ibu dalam sholat, tentu doa harus Arab. Bu, doa harus Arab ya, dalam sholat. Misalnya kunut, ibu mau kunut lama-lama gitu, silakan. Tapi kalau setelah sholat, setelah salam, zikir, doa, itu kan di luar sholat, boleh ibu bahasa Indonesia ya, dalam hati boleh. Terkadang begini kan, kita ini banyak kebutuhan, banyak keinginan, bahasa Arab tak pandai bu kan. Dan lagi sholat itulah jarak terdekat kita dengan Allah itu bu, di sholat, di sujud. Sujud itu adalah jarak terdekat kita sama Allah, paling dekat. Terus gimana Ustaz? Saya kebutuhan banyak, doa tak pandai bahasa Arab. Terus bagaimana? Ya sudah, ibu sholat ya, cukup doa dalam hati saja. Bahasa Indonesia enggak apa, dalam hati. Ya, seperti itu. Allah tahu kok bu isi hati kita. Innahu alimun bidzatis sudur. Itu dalam Quran itu ya. Jadi kalau misalnya ibu nggak bisa bahasa Arab tapi pengen doa dalam sholat, nah silakan sholat, silakan baca doa tapi dalam hati. Ya, kapan waktunya? Sebenarnya memang dalam sujud terakhir orang selalu mengatakan bu ya. Tetapi saya pribadi, saya setiap sujud nggak cuma sujud terakhir, setiap sujud kalau bisa doalah sebanyak-banyaknya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, silakan bahasa Indonesia, tapi dalam hati. Jangan diucapkan di mulut. Ibu ucapkan, ya Allah ampunilah dosaku, langsung batal sholat ibu itu. Ya, nggak boleh. Doa yang ingin diucapkan di mulut ketika sholat itu harus Arab, nggak boleh di luar itu. Tetapi misalnya ibu ingin doa lain yang mungkin ibu juga nggak bisa bahasa Arab, silakan dalam hati. Silakan dalam hati. Ya. Nggak apa-apa, lama-lama nggak apa-apa. Kalau dalam bahasa Arab kita lafazkan apa membatalkan? Maksudnya lafazkan gimana bu? Kalau kita berdoa sewaktu sujud pakai bahasa Arab, kita keluarkan apa, bicarakan kita lafazkan, apakah batal? Oh ya, apakah mengucapkan doa dalam sholat itu batal? Tidak bu. Boleh, boleh. Para ulama juga pernah banyak sekali demikian. Makanya beliau-beliau semua itu ketika sholat itu, pada sujud itu biasanya mereka sangat lama. Kenapa lama? Karena baca doa. Ya. Tapi Pak Ustaz, ada yang mengatakan juga membatalkan itu Ustaz, walaupun pakai apa, kalau kita menambah. Misalnya sujud terakhir kan sudah membaca doa yang apa ditentukan itu, kita tambah doanya. Katanya kalau kita lafazkan itu bisa membatalkan. Ada yang mengatakan begitu. Nah begini bu ya, kalau yang namanya kita berbicara fikih itu terkadang kita berbicara persepsi setiap orang. Nah ini beda-beda, terkadang seperti itu. Ini beda-beda. Termasuk kalau kita lebih lanjut lagi pembahasan kita bu ya. Ibu tahu soal bacaan kunut? Kunut tahu kan, yang subuh itu kunut. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i, kalau kunut terlalu lama itu membatalkan sholat. Terlalu lama bacaannya banyak banget yang diminta, karena kunut itu cuman itu aja. Tetapi kan kita bisa mengambil pendapat yang lain. Kalau kita di tanah haram, di Mekah, Madinah, lihat beliau-beliau semua itu kalau pas tarawih itu kunutnya berapa lama itu doa itu. 15 menit kalau kaki kita tahan, nah berdirilah terus, doa terus. Lama. Nah ini, tetapi kan orang terkadang beda persepsi. Nah kalau bagi saya dan mayoritas, ketika saya di Azhar dulu, itu tidak ada masalah. Selama yang diucapkan ketika sholat itu masih berbahasa Arab. Masih berbahasa Arab. Silakan. Tapi kalau di luar Arab, silakan ucapkan masing-masing di dalam hati. Mau bahasa Indonesia silakan, mau bahasa Jawa silakan, mau Minang pun silakan bu. Ya, itu bebas. Ya, silakan bu. Enggak bu. Ya.
Kalau sujud tidak bisa Ya. tanah ke lantai, gimana kan supaya Oke, ya. Ini khusus mungkin untuk orang tua kita. Mungkin sholat tidak bisa melaksanakan secara sempurna gerakannya. Mungkin karena kaki sakit. Kayak ibu saya di rumah juga, itu ibu saya kaki lagi sakit. Jadi kalau sholat juga di kursi, Bu. Dalam hadis Nabi mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah semampu kalian. Kalau dalam ruku, misalnya kita duduk, ruku ya sudah ruku sebisanya. Segini. Sami Allah liman hamidah. Sujud gak bisa karena kaki sakit. Lebih rendah lagi dari ruku, Bu. Allahu Akbar. Lebih rendah lagi. Nah, lebih rendah lagi. Bangun, duduk. Seperti biasa aja. Ya, sekerjakan sebisanya. Tapi tangan taruh di mana? Di pas atau di sini? Di apa di lutut aja, Bu. Gak perlu ini. Ya. Kan kita bisa Ya. Ya, taruh aja di kaki kita ya, di paha kita, di lutut kita seperti itu. Sebisanya aja. Ya, silakan, Bu. ini saya mau tanya mengenai sholat. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Kita bertanya mengenai sholat. Untuk sholat ba'da wudhu dengan tahiyatul masjid, misalkan kita di masjid, mana yang kita dulukan, Ustaz? Terima kasih. Oke. Pintar ini. Ini pertanyaannya juga sama. Misalnya ini mohon maaf ini, Bu ya. Mohon maaf ini wanita misalnya lagi pas puasa wajib Ramadan. Datang bulan haid, otomatis libur dulu. Habis itu masuk Syawal. Syawal itu kan afdol, sunnahnya itu kan awal. Ya. Ya, hari-hari awal. Itu yang paling afdol. Tapi boleh nggak dikerjakan di hari akhir selama bulan Syawal? Mana yang didahulukan? Qadha puasa dulu atau puasa Syawal dulu? Nah, pertanyaan Ibu ini sama nih. Mana yang harus didahulukan? Wudhu dulu atau tahiyatul masjid, kan seperti itu. Nah, ini juga sama saya bilang, Bu, sama tergantung persepsinya. Silakan Ibu mau kerjakan mana? Mau wudhu dulu silakan atau tahiyatul masjid dulu silakan. Tetapi kalau bagi saya, Bu, tahiyatul masjid dulu. Karena apa? Ketika masuk masjid jangan duduk. Sholat tahiyatul masjid dulu, selesai, berdiri lagi baru sholat wudhu tadi itu. Seperti itu. Ya, Bu ya. Saya bingung, Ustaz, kalau di rumah otomatis kan langsung ya. Ya. Ada wudhu. Jadi kalau di masjid kadang-kadang saya bingung. Memang saya kerjakan tahiyatul masjid, tapi masih bingung gitu. Ya. Makanya saya tanyakan. Mending tahiyatul masjid dulu aja. Lebih baik tahiyatul masjid ya, karena pertama kali kita nyampe masjid, selesai, berdiri lagi baru ba'diyah wudhu. Seperti itu. Yuk, sama-sama, Bu, sama-sama. Ya, Ibu. Kalau kita mengatakan syukur pada Allah waktu sesudah sembahyang terakhir, sudah tahiyat, kita sujud kembali, baru kita menyatakan apa puji syukur nikmat yang telah Kau berikan ya Allah atas nikmat kesehatan, umur panjang, rezeki berkah. Apakah itu boleh, Pak? Sudah sembahyang sujud terakhir, kita mengucapkan syukur. Misalnya hari yang lalu, misalnya macam semalam, maka kita sujud mengucapkan syukur. Yap. Apakah itu boleh? Kalau sholatnya sudah selesai, Bu, sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, terus Ibu mau sujud tadi, itu boleh. Selama itu sholatnya sudah selesai. Jangan di dalam sholat, karena sholat itu ada rukun, Bu. Harus rukun yang Ibu turuti. Rukunnya bagaimana sholat itu, kan? Nah, tetapi kalau setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, nah Ibu sujud tadi kayak tadi, itu boleh. Boleh. Tetapi jangan di dalam sholat, karena sholat itu ada rukun yang harus kita turuti. Tidak boleh itu dilewati, nggak boleh itu dirubah, nggak boleh nambah, nggak boleh kurang rukun itu ya. Cuman kalau Ibu mau itu di luar sholat, setelah selesai salam, silakan, nggak ada masalah itu ya, sama-sama. Oke.
Oke, kita tutup dengan doa Bu ya. Oke lah. Oh iya ya, gimana Bu? Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Bu, sama-sama. Apa tuh, kan kalau sudah Assalamualaikum ini kan kita banyak buru-buru karena ada tamu langsung dijawab. Kalau sering nenek lakukan tuh sebelum sholat itu kan tidak setengah jam ambil duduk kan menunggu sholat. Jadi zikir-zikir yang harus dibaca sesudah sholat tuh dibaca sebelum sholat. Apa boleh kayak itu? Boleh. Oke Bu ya. Ini ada pertanyaan. Zikir sebelum sholat kita bacakan zikir sesudah sholat kita bacakan sebelum sholat. Zikir itu sebenarnya kapan aja boleh Bu ya. Cuman terkadang ada juga yang Nabi contohkan zikir itu setelah sholat ya, seperti itu. Sebenarnya kalau ibu mungkin zikir duluan gitu sebelum sholat, terus habis sholat ibu mungkin gak zikir karena ada keperluan tertentu, itu gak ada masalah sebenarnya ya, karena zikir ini bukan masuk dalam rukun sholat ya. Cuman kalau kita namanya beribadah kan tentu pengennya kan totalitas Bu ya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau bisa, kalau enggak bisa ya nggak apa-apa kan, seperti itu. Kalau bisa ya habis sholat kita zikirlah dulu. Kalau emang tak bisa, emang kondisinya demikian ya tidak ada masalah. Karena ini kan juga perkara sunnah Bu ya. Gitu, seperti itu Bu ya. Sama-sama Bu. Oke lah Ibu semua, kita akhiri kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah ya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, hati kita, agar kita hari ini, kajian kita hari ini diberkahi oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li azwajina wa li ahlina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.